pohon terkokoh. Kokoh banget. Apakah akan menjadi penanda untuk memenangkan Navi di match kedua kali ini atau RRQ akan bangkit menuju ke game yang ketiga Soembel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Mantap ya. Pohon terkokoh Ji, jangan lupa Ji. Gimana? Pohon terkokoh. Apalagi spellnya kelihatan kan, pakai flicker. Berarti dia siap juga untuk counter setup. Ya. Dia siap untuk setup atau counter. Tapi gua kira tinggal Alucard yang belum keluar ya. Belum. We can jump and win ya. Gak usah, itu kalau udah 2 combo kalah biasa. Wah, lihat. Dibalikin sama Ukir posisinya. Mungkin di game sebelum ini Ukir yang benar-benar diukir dan kesulitan. Tapi malah sebaliknya. Karena memang dari teman-teman Navi juga tahu nih, power di tengahnya tuh kuat. Jadi mereka tuh nggak mau ngambil resiko. Sementara lihat di arah XP lane, udah pasti ya. Alice awalnya pasti agak unggul, dia akan ngedominasi dulu. Karena memang pasifnya ini menurut gua bikin dia sangat superior loh. Masuk jungle pun bisa dia. Oke, udah level 3 kali ini. Gak masalah, walaupun Super Ken juga sudah berada di level 3. Tapi keuntungan tetap berada di tangan dari sosok Andoryu. Dia masih ada 2 jungle lagi di top bersama dengan 1 buff ya. Iya ya, untuk emblem attack speed ya. Harley attack speed, Impure Rage, oke. Assassin emblem juga dari Leomord. Killing Spree, Cloud Fighter. Sementara untuk Kisansin dia ada Killing Spree-nya juga. Oke sih emblemnya. Ukir kali ini dibaksa untuk mengeluarkan flickernya. Karena Black Shoes-nya masih terlalu jauh untuk bisa didapatkan. Dengan posisi seperti ini para pasukan dari tim Navi kayaknya mereka juga harus memikirkan untuk bisa standby. Berada di dalam fight menuju ke turtle yang pertama karena tanpa adanya Black Shoes ini mempengaruhi juga performa mereka. Ya, mereka nggak boleh nih maksa di tengah lagi kan. Yes. Nggak boleh langsung di commit untuk nge-freeze Rince mungkin atau bonyokin Idok. Gak bakal semudah itulah. Karena sekarang objektifnya udah di level 4. Untuk Rince duluan, Black Shoes udah diambil, Turtle-nya udah di setup juga. Oke, di setup oleh Super Ken, langsung menuju ke arah depan, Afro menjadi pilihan utama. Serangan Idok di depan sana dan langsung ada Super Dan. Menutup jalan para pasukan dari tim Navi, memastikan 1 Turtle di tangan RRQ, pembalasan atas dendam di game yang pertama. Tapi memang Harley sesusah itu loh, adu retri sama Leo. Damage Leo tuh lebih burst kan, momentum retribution the mid. Afro lagi-lagi terlalu keras, gak bisa di-commit. Ya adu lasitnya bakal beda ya. Karena momentum damage-nya lebih pasti. Besar. Sementara buat Andoryu kan jatuhnya poker trick cuma buat ngepoke. Iya. Dan lebih ke target orang kayaknya kalau buat Harley pick ini. Navi emang udah punya tujuan, mereka bakal lebih mengutamakan pick off atau makan orangnya dulu dibanding objektif. Tapi itu mungkin nggak terjalankan dengan maksimal tadi ya, karena terlihat semua lininya tertutup. Apalagi Super Dan-nya sampai datang dengan Turn of Ruin, jadi nggak ada jalur sedikit pun untuk Navi bisa masuk atau menyentuh objektif. Ya. Walaupun udah banyak source kill tadi dan belum dapetin kill, tapi seenggaknya RRQ nunjukin kalau mereka kali ini nggak mau main pasif. Lebih galak. Mereka mau nunjukin agresivitas yang mereka udah siapin. Ya, mereka mau lebih galak lah intinya ya. Ya, lebih jalan duluan lah. Karena kalau disetir gameplaynya kan kita tahu sendiri, buat sekarang yang pegang early game, itu pegang setirnya, pegang kendalinya. Mau diarahin kemana gamenya? Wah Harley sih, mid to late gamenya gue rasa Harley ini yang bakal bikin susah. Nyebelin. Banget, space escape-nya itu loh. Dan Dia nggak kalau- cooldown. Dan bisa kita lihat juga nih posisi di arah mid lane-nya. Yang biasanya sudah bisa didominasi dengan adanya sosok dari Marcel. Tapi melihat potensi dari RRQ yang Marcelnya tanpa ada following up damage. Ini dia masih sabar. Masih nggak rotasi terlalu kencang seperti Apro. Lebih Dan- ke objektif aja gak sih Ben? Ya, dan yang menarik adalah pemilihan dari Encourage ya. Dibandingkan dengan Favor, karena beberapa ada yang memilih Favor soalnya. Black Shoes dari Rince tadi. Udah nggak ada. Surian ya, udah nggak ada. Tapi seenggaknya dia ngebuang Deadly Magic juga tadi. Rotasi hardinya juga akan patah. Untuk item pertama masih pada belum jadi turtle kedua bakal chaos banget harusnya. Wah, dengan posisi Ukir kali ini juga nggak memiliki Black Juice. Membuat para pasukan dari tim Navi. Ini mereka akan standby, tapi RRQ jangan lupakan Super Dan akan melakukan zoning out kembali. Tidak ada diperbolehkan masuk oleh dirinya. Sedangkan Idok di sana menutup jalan para pasukan dari tim Navi. Tidak ada yang bisa masuk dan kehilangan satu momen. Afro harus hilang di telan bumi. Dan Super Kane di depan sana membuat para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan 1 turtle-nya kah? Ternyata teriset, sayang sekali. RRQ menghilangkan kesempatan dan bahkan 1 flicker dari Kars gagal membuat Rince ter-takedown. Wow, tapi ini keuntungan lagi-lagi untuk Navi.
Retribution yang akhirnya digunakan juga ternyata bakal di skip atau mungkin mereka bisa cari orang aja. Dipaksa loh tadi retributionnya. Wah jujur sih, sebenarnya apa yang dilakukan Idok tadi ya dengan adanya Golden Hour malah menguntungkan buat Navi loh. Karena sekali lagi harus kita bilang kan, nggak banyak milih hero dari Navi. Mau dipaksa teamfight kayaknya? Enggak sih. Bukan keputusan yang tepat kalau menurutku karena resource-nya juga belum ready semua. Dan tadi juga ada Blazing Duet kan sebagai penutup dari Super Toy di area tengah. Jadi ya sekarang alur permainannya berubah ke Navi. Iya sih, tetap 2 point kill menurut gue terlalu mahal tadi. Golden Hour-nya kurang maksimal, malah ya tadi benar kata KB menguntungkan untuk Navi. Iya. Dia kayak cancel setup dari RRQ malah. Sekarang Kayak- harus reset lagi sih. Setupnya jadi patah, harus nge-reset lagi karena balik lagi ya kendalanya adalah turtle yang satu sama. Dan kita tahu sendiri bahwa Harley di sini sangat diunggulkan karena dia juga merupakan proyektil. Nah, jangan lupa juga Leomord itu kuat banget early sampai mid-nya. Yes. Kalau nggak maksimal, late game bakal susah. Nah, lihat. Oh, di-commit? Adorio bakal coba di-commit. Bakal cover dengan The Cast tapi Space Escape terakhir. Oh! Menyelamatkan Adorio. Tapi sayang sekali kenapa dia harus kembali lagi ke arah belakang. Membuat dirinya harus ter-take down. Cars mencoba untuk menyelamatkan satu point kill setidaknya sama rata. Dan pohon terkokoh. Menutup jalan dan Golden Hour di sini membuat para pasukan dari tim Anarchy harusnya bisa mundur ke arah belakang. Dan mendapatkan point kill tambahan. Tidak ada jalan untuk Ukir bisa pulang kembali selain Blaxius. Mampukah Ukir Flicker. mengeluarkan tapi ternyata dia lebih memilih Flicker dibandingkan Blaxius ke tempat yang salah. Iya, tapi seenggaknya dia nggak buang ultinya lah. Karena kalau tadi dia ulti, tetap tumbang OGV. Itu dia, bermain dengan adanya Marcel, stun yang sungguh menyebalkan dan bahkan Apro lagi. Mencoba untuk menutup jalan Blessing Duet dari Toy. Cukup kaget tadi si V-nya Des ke depan. Tapi ya, Kostis full drone ternyata item pertamanya. Wah udah jelas ya Afro ya. Chestes dan Wrath of the Earth yang benar-benar mengerikan tadi dengan flicker loh. Pohon terkokoh yang kita tahu sendiri emang untuk menangkap hero-hero yang biasanya dash in. Tapi sekarang benar-benar jadi inisiator pure apalagi dengan membawakan flicker. Jadi jangan kaget kalau seandainya Navi ini bakal benar-benar punya counterplay yang mengerikan. Tapi RRQ udah punya Super Toy sih. Super Toy kali ini berbeda dengan di game sebelumnya, dia lebih bernafas menuju ke arah Trinity. Dia bakal bisa memberikan deal damage yang sangat besar. Dan jangan sampai tertangkap aja. Kan kondisinya Toy itu kan pakai flicker, bukan purify. Dan hati-hati juga nih dari Sansin-nya si V. Dia hunter langsung BOD dan turtle. Langsung kontes. Langsung belakang Arena Fruit, di belakang para pasukan dari Super Toy, di cancel Blazing Duetnya. Dan bahkan dia harus mundur ke arah si V. belakang. Super Toy harus ter-take down bersama dengan adanya Afro. Tapi dengan adanya satu bang Golden Hour menangkap si V tidak bisa lebih jauh di depan sana. Tapi Kars! Satu hit terakhir membuat Kars kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya kah? Tapi nampaknya tidak, damage dari Riz terlalu besar. Power gameplay dari Valentin Aris tidak bisa dibendung. Sudah perbedaan target juga sih yang tadi menyebabkan Navi susah. Tapi itu dia. Poker trick Deadly Magic. Super Dawn. Hilang Super Dawn. Wow, ini benar-benar berawal server kembali ditunjukkan di dalam permainan di match yang kedua. Ya tapi sekali lagi ya emang tujuan dari Navi adalah target point kill. Karena mereka ingin membuat RRQ nggak menang dari segi jumlahnya. Makanya mereka tujuannya ada di bawah Harley. Tapi sekarang mau dikejar kayaknya. Tapi masih terlalu jauh dan ingat. Kita ngomongin Space Escape yang dia dengan purple buff dengan item cooldown reduction itu akan ngebuat Harley-nya bisa loncat ke sana ke sini. Dengan cooldown yang sangat-sangat singkat. Kalau dia nggak balik lagi ke topinya, langsung ready lagi berarti. Langsung ready lagi, 1 detik loncat lagi dia. Itu tuh yang bikin in and out-nya enak banget pasti. Iya. That's why Harley juga udah mulai masuk ke meta. Dan nyebelin banget ketika dikejar. Nah, ini dia. Menjadi debut Harley di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 1435 hari lalu oleh Persik pada MPL Indonesia Season 9 Playoff saat EVOS kalah atas RRQ. Wow, terakhir digunakan kalah berarti ya. 1400 hari ya guys ya. Dari season 9 kalau nggak salah Harley-nya tuh masih hybrid ya. Ada yang bikin tank, ada yang bikin damage. Iya. Dan mostly lagi metanya tank jungle pada saat itu. Ya. Sekarang udah jadi Thunderbelt dan Oracle. Oke, 2 item dari Marcel yang sangat-sangat membuat nyaman lah pastinya. Ya signature ya. Core itemnya udah jadi. Item ketiganya bisa ke Flask of the Oasis atau emang mau team fight juga silahkan. Ya, dia mau defense badak lagi juga bisa. Ya, Ini- Chestis atau Guardian Helmet boleh. Lihat itemnya Ukir. Dia ingin coba untuk dapetin damage tambahan untuk siapapun yang terkena Deadly Magic nanti. Dan Wishing bocor. Ya, Wishing Lantern. Wishing Lantern ya, ditambah lagi dengan adanya Glowing One juga. Iya. Otomatis kayak meledukan tadi juga kalau kita lihat ya Super Toy tumbang 1 kali. Itu karena Glowing One effect loh. Ya, dia sekarat banget tadi 1 hit terakhir si V nggak dapetin kill.
Dan yang dapetin kill malah Lilia kan. Ya, Ukir yang dapetin poin killnya karena efek glowing one, karena efek scorch juga, efek bakarannya ya. Tapi ya sekali lagi sih emang harus kita bilang semua tentang Golden Hour. Apakah Golden Hour-nya bakal menutup Navi atau jangan-jangan malah menyusahkan untuk RRQ-nya sendiri? Contohnya tadi, karena udah kelihatan nih, jangan sampai Golden Hour ke teman sendiri malah merugikan. Oke, di depan sana Afro memancing 2 Black Shoes, cukup adil. Tapi Idok masih terlalu jauh untuk kena ke arah seluruh poker trick yang dimiliki dari sosok seorang Andoryu. Meanwhile dengan tanpa adanya flicker itu jadi cukup menguntungkan dari Idok loh. Dia masih bisa ngedes tanpa flicker, Lee. Ya. Makanya setupnya sebetulnya oke. Trinity udah jadi. Wah, Damage-nya ini dia. udah cukup, lihat sih. Setup terhadap Lord sudah dimulai RRQ yang tarik. Oke, taring bakal coba What? dikeluarkan, Oh. tapi Idok tertakedown dengan Deadly Magic yang full damage. Terbakar di belakang sana. Super Toy. Blazing Duet yang langsung dihentikan pergerakan dan tanpa ada basa-basi Super Ken. Wah. Bisa bergerak banyak dan bahkan mereka berhasil mendapatkan 4 pemain dari para pasukan dari tim RRQ. Oh my god, RRQ. What happened? Menyisahkan Rins seorang diri. Sekarang Lord jatuh ke tangan Navi. Sebuah momen yang tercipta langsung dimanfaatkan. Ingat, ketika tim bisa nge-punish, susah banget untuk bangkit. Dan jangan lupa ya timingnya emang lumayan buruk untuk tumbang berempat ketika ada Lord juga. Udah pasti Navi bakal langsung take over. Dan ingat objektif dari awal kita bilang Harley adalah pick off. Harley berarti point kill. Ditambah lagi dengan adanya beberapa hero cover yang dari tadi juga emang menjadi jawaban dari Navi. Coach Wynot menunjukkan kalau duo mid-nya itu akan selalu bisa membuka jalan bagi Shive atau Andoryu. Hati-hati. Ini Lord yang hitungannya udah berbahaya. Sebentar lagi menit 12. Mereka harus pakai pasif yang ada di bagian bawah. Jangan sampai sayang rugi. Gak guna juga kalau ditahan-tahan, tapi lihat ini dia. Terlepaskan dari tim RRQ. Mereka udah coba untuk mendapatkan sedikit defensif karena mereka sadar jangan sampai Lordnya ini mencahin pasif sebelum super minion di belakangnya datang. Iya. Wave keduanya. Jadi nggak nabrak juga sekarang Lordnya bisa di-clear aman sih. Oh siap. Super Kane. Oh gila, Deadly Magic yang begitu mematikan. Soalnya 50% HP hilang soalnya kan. Itu dia sulap yang mematikan Profesor. Lagi dan lagi. Para pasukan dari tim Navi mereka membalaskan keadaan yang sudah dipegang RRQ. Itu nggak bisa dipungkiri. RRQ udah megang game ini. Toy udah punya powernya dengan Holy Trinity. Ini bedanya langsung 3000 gold. Lihat setupnya rapi banget. Dari gold yang sama, Bi. Ya karena lini belakangnya juga ketutup ya, jangan lupa. Terlalu banyak hero-hero yang benar-benar gak bisa reach out ke arah dari idoknya. Dan itu yang membuat 4 member dari RRQ hilang seketika. Pokoknya Navi benar-benar tahu persis gimana cara react-nya. Mereka juga tahu gimana cara menutup untuk backup-backup yang ingin dimainkan sebenarnya sama gameplay Marcel. Iya. Jadi Idok malah jadi kebalik nggak leluasa loh sekarang. Itu dia. Idok nggak bisa masuk lagi ke tadi, Lim. Karena Iya, udah ada iya. satu catatan. Wah, Deadly Magic-nya sakit, Broy. Mau nggak mau cover kan sekarang. Iya, cover mau nggak mau. Dan mungkin yang ngebuka akan Superdan. Gak masalah menurutku kalau Superdan yang harus ngebuka. Nah, Superdan kalau misalkan dia buka, Ji. Tapi follow up damage yang gak ready sama aja. Mau nggak mau sekarang mereka udah counter setup. Jangan dibuka duluan. Biarkanlah dari Navi yang maju. Wah, kalau bikin move duluan, RRQ bakal rugi di sini karena emang mereka masih minim sekali untuk dari segi damage. Tapi untuk Navi, nungguin Navi bikin inisiasi juga bakal jadi ancaman. Karena lini depannya pasti ketutup sama Kars. Ingat sekali lagi beda nih, Puvius dia punya durability yang luar biasa. Dan untuk buying time, sini sangat memungkinkan loh. Bagi Kars ketika dia pun lagi on the way bikin CSS Pauldron. Oke. Sedangkan, oh dimajuin. Oh, Anthem Steel. Really? Mereka belum lihat di mana Andoryu loh. Dan itu dia, mereka belum lihat di mana Andoryu berada. Jangan sampai Andoryu ini, kalau tidak ada di map, RRQ berani untuk ngebuka divide. Gak ada yang tahu tiba-tiba di belakang Toy nantinya. Di depan dari Ido. Itu bahaya untuk RRQ, Prof. Ya, ancamannya terlalu banyak ya, lagi-lagi. Tim dalam keadaan lose condition, itu pasti serba salah untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan emang mereka bisa mendapatkan pick off-nya, itu bakal jadi poin positif. Masalahnya mereka nggak ada yang benar-benar pure pick off kecuali main front to back. Dan itu harus berharap Super Toy bisa nge-deal damage. Apalagi Super Toy sekarang punya Rose Gold Meteor. Karena Respect. tahu ya ini Navi masalahnya ada di Magic. Dan mereka langsung respect sekali depan sana. Dengan adanya Rose Gold Meteor dari Super Toy. Super Toy harus benar-benar ke-deal damage. Jangan sampai tertangkap kembali. Mungkin Super Toy udah mulai harus mengikuti Andoryu sih. Gak kelihatan di map. Deadly Magic telah dikeluarkan. Memaksa ke arah belakang. Afro menjadi pilihan utama. Dengan damage poking sedikit demi sedikit. Afro pun sekarat. Ya, walaupun memang keras ya. Tapi masih aman. Sekarang Lord dipegang. Gak mau di reset. Setup. Setup.
Ratas Dead di arah belakang, si V-nya free hit dari Super Ken. Bakal mencoba mendapatkan hidup lagi dan lagi hidup tertake dan blessing Red for nothing. Davis berhadap Apro masih belum cukup. Dan bakal di depan sana para pasukan dari tim Navi. Mereka membalaskan kembali dengan dan yang tumbang. Dan bakal Super Toy versus everybody. Sang damage dan Santam looking for Benny. Si Benny yang bertebaran di hari pembuka. Langsung fokus ke arah bottom lane. Di atas menit ke-15, kali ini mereka tidak ada lagi. Oh, lurus. Yang bisa mempertahankan. Lurus. Langsung menuju ke arah PES.